Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, imamil mujahidin, habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya man sallaita bi kullil anbiya'i, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam. Dialah kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya nanti pada hari kiamat. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, terakhir kita membahas hadis, dua hadis ya, hadis ke-7 dan hadis ke-8 dari bab muraqabah. Hadis ke-7 kemarin yang kita bahas membahas siapa orang yang cerdas dan siapa orang yang lemah. Orang yang cerdas adalah yang bisa menahan hawa nafsunya dan banyak beramal untuk kehidupan setelah kematian. Orang yang lemah adalah orang yang tidak dapat menahan hawa nafsu. Kemudian ke-8 kita membahas apa? Sebaik-baik imannya seseorang adalah yang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Hadis ke-9. An Umar, dari Umar. Apa kunyahnya Umar? Kunyahnya apa Umar? Abu Hafs. Gelarnya Al-Faruq. Kelas 4, mana kelas 4? Limadza luqiba bil Faruq. Kenapa diberi gelar Al-Faruq? Yang pernah belajar cuma kelas 4. Kelas 5 dan 6 pasti sudah lupa soalnya. Li'annahu yufarriqu bainal haqqi wal batil. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Yang dapat gelar ini hanyalah para sahabat. Radhiyallahu anhu itu khusus para sahabat. Dalilnya surat At-Taubah ayat ke-100. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, la, janganlah, yus'alu, ditanya, ar-rajulu, seorang laki-laki atau seorang suami. Janganlah seorang suami ditanya fima, tentang mengapa, daraba imra'atahu, mengapa dia memukul istrinya. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Hadis ini ada yang menganggapnya kurang sahih. Bahkan Syekh Utsaimin menganggap muallif tasahul, memudahkan
menyebutkan hadis ini, tetapi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, hendaknya kita berhusnudzon terhadap perilaku sebagian suami, sebagian ya, garis bawahi sebagian itu, yang sampai memukul istrinya, atau yang kita kenal dengan KDRT. Yang kedua, Islam membolehkan suami memukul istri. Boleh. Selama pukulan itu tidak membuatnya cacat, garis miring menyiksa, dan ma'adal wajhi, selain dari wajah. Pukul tumitnya misalnya. Hal ini sesuai firman Allah di surat An-Nisa ayat ke-24. Allah berfirman, apa ayatnya? Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Fa in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Innallaha kana 'aliyan kabira. Jika suami itu takut terhadap istrinya, mereka berbuat nusyuz. Apa nusyuz? Suami melanggar pelanggaran syariat. Misalnya apa? Bukan suami ya, istri melanggar syariat. Apa pelanggaran syariat istri? Misalnya keluar tanpa izin. Di Al-Quran ada 3 tahapan ketika seorang istri melakukan pelanggaran. Misalnya dia bertabarruj. Jadi keluar bermake up yang membuat lawan jenisnya tertarik. Dia diingatkan tidak bisa. Langkahnya 3. 1, fa'idhuhunna, nasihati dengan nasihat yang baik. Misalnya, Dek, gak usah jawab. Misalnya, Dek, ini pelanggaran syariat. Jangan sampai diulang. Kemudian setelah beberapa waktu istrinya mengulangi lagi, tetap berpenampilan bertabarruj ya. Lalu apa langkah suami yang kedua? Fahjuruhunna fil madaji. Tinggalkan dia sendirian di tempat tidurnya. Jangan ditemani. Karena biasanya salah satu yang membuat hati perempuan tersinggung itu ketika dia dibiarkan di tempat tidurnya sendirian. Nah, baru yang ketiga, jika tidak bisa maka wadribuhun, pukul dia. Dengan catatan yang tadi ya, mukul yang tidak membuat cacat atau menyiksa parah ya. Ya sekedar mukul itu menegur. Ya misalnya pakai sapu lidi 1. Sapu lidi 1. 1 ikat maksudnya. Bukan 1 lidi, 1 ikat. Ditampar boleh enggak? Enggak boleh. Ditampar, dibanting apalagi tidak boleh. Enggak boleh ghibah. Baik, itu langkah-langkah yang harus, bukan langsung memukul, tapi langkahnya melalui nasihat, tinggalkan di tempat tidur, baru smack ringan ya.
Oke. Yang ketiga, konteks hadis ini untuk suami-suami yang memang benar-benar takut kepada Allah. Seperti ustaz-ustaz camplong misalnya. Konteks hadis ini untuk suami-suami yang memang takut kepada Allah. Sehingga jika ada kejadian pemukulan dan kita tahu profilnya misalnya, maka jangan ditanya. Jangan ditanya, kenapa kamu kok mukul? Tidak perlu ditanya. Karena kita yakin dia mukul karena ya kebaikan, kemaslahatan, masa depan rumah tangga. Yang berikutnya, bertanya-tanya tentang urusan rumah tangga orang lain merupakan perkara yang kurang baik. Kecuali orang yang sedang menghadapi masalah, dalam kurung yang memukul tadi ya, memang datang untuk mencari jalan keluar atau kemaslahatan. Maka dalam hal ini dibolehkan seorang bertanya tentang kenapa kamu mukul. Jika dia memang datang kepada kita bercerita. Termasuk biasanya yang banyak begini. Perempuan sebagai korban dia dipukul, lalu dia curhat ke teman sama-sama perempuan. Maka tidak apa-apa kamu, kenapa kamu dipukul? Baru kamu berikan nasihat. Kemudian yang keberapa? Islam sangat menjunjung tinggi dan menjaga nama baik pemeluknya. Islam sangat menjunjung tinggi dan menjaga nama baik pemeluknya. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah menyuruh agar tidak perlu bertanya atau mempertanyakan. Karena kalau sampai tersebar seperti di media kemarin ya, begitu ada suami membanting istrinya, itu langsung viral. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga orang Indonesia yang ada di luar. Padahal itu urusan rumah tangga. Ini berapa pelajaran hadis yang kita ambil dari hadis terakhir dari bab muraqabah. Baik, berikutnya bab takwa. Saya hanya bahas ayatnya, sedikit aja ini ayat. Babut taqwa, bab ke-6, bab tentang ketakwaan. Ma huwa taqwa? Apa itu takwa? Takwa ismun ma'khudun minal wiqayah. Dia diambil dari kata al-wiqayah. Al-wiqayah itu adalah perlindungan. Jadi takwa diambil dari masdar kata apa? Qawa yaqwi wiqayatan. Wa huwa ayyattakhidhal insanu ma yaqihi min adzabillah. Yaitu ketika, kenapa diambil dari kata wiqayah, perlindungan? Karena orang yang bertakwa dia adalah manusia yang mengambil langkah apa saja agar dia selamat dari siksanya Allah. Pokoknya dia cari cara agar bisa selamat dari siksa Allah. Yang penting dia tidak disiksa. Kamu terserah masuk surga lewat mana, yang penting jangan mampir di neraka. Kamu mau masuk min babi birril walidain, tidak apa-apa. Masuk dari pintu berbakti pada orang tua. Ada babus sholah, kamu rajin sholat, nanti ada pintu. Ada babus sabr, boleh masuk surga lewat pintu sabar. Ada babur rayyan, melalui pintu apa? Pintu puasa. Ya, babur rayyan. Yang masyhur apa pengertian takwa? Mengerjakan semua perintah Allah, menjauhi semua. Itu yang jami' mani.
Ayatnya yang pertama surat Al-Maidah. Al-Maidah. Ayat kedua. Potongannya ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan temannya yang ingin berbuat baik dan ingin melangkah kepada ketakwaan, tolong. Mafhum mukhalafahnya ada di ayat wala ta'awanu 'alal ismi wal. Kalau ada temannya yang mau berbuat dosa, mengajak permusuhan, jangan ditolong, jangan dibantu. Dia mau ngumpetin sandalnya temannya misalnya, jangan. Kemudian surat Ali Imran ayat 102. Ini paling sering diulang oleh khatib ketika khutbah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa. Kemudian surat At-Taghabun ayat 16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah. Di sini dalam arti menjalankan perintah ya. Semampu kamu. Bertakwalah kepada Allah semampu kamu. Misalnya kamu disuruh sholat, mampunya kamu berdiri, maka laksanakan dengan tidak mampu, mampunya hanya dengan maka duduk. Mampunya berbaring maka dengan berbaring. Kemudian berikutnya surat Al-Ahzab. Ini sama diulang di khutbah Jumat biasanya. Ayat ke-70. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida. Ada indikasi kuat di sini. Orang yang bertakwa diikuti dengan ucapan yang baik. Cirinya orang yang bertakwa itu ketika dia omongannya selalu. Kemudian At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberinya rizki dari jalur yang tidak disangka-sangka. Ada yang bertanya, kenapa ayat tentang ini ada di surat At-Tolak? Ayat tentang ketakwaan ada di surat Karena biasanya begini, suami takut menceraikan istrinya karena takut apa? Takut nanti jalannya sulit, takut nanti rizkinya sempit. Ada juga istri takut dicerai suaminya, nanti takut tidak ada yang menafkahi. Maka Allah ngasih solusi, gak apa-apa cerai, yang penting cerainya demi kemaslahatan dan atas dasar maka Allah yang akan memberikan jalan keluar, Allah yang akan memberikan rizki. Terakhir surat Al-Anfal ayat ke-29. In tattaqullaha, jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqanan. Ini menurut saya di antara ayat paling penting ini. Jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kamu furqanan, pembeda. Dijadikan sebagai kamu datang menghadiri keluargamu, kamu datang sebagai pembeda. Kamu datang di antara teman-temanmu yang sedang duduk, kamu sebagai pembeda dalam apa? Dalam kebaikan. Jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan kamu sebagai pembeda. Dan ini tidak semua orang dapat ini. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, jika kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan apa? Hapuskan keburukan-keburukan dari kalian. Wa yaghfir lakum, dan Allah akan ampuni dosa kalian. Wallahu dzul fadlil azim, Allah memiliki keutamaan yang sangat agung. Ini ayat-ayat tentang ketakwaan. Mudah-mudahan kamu semua, saya juga, digolongkan orang-orang yang bertakwa.
takut kepada Allah sebenar-benar takwa, menolong saudara kita dalam ketakwaan, apalagi bertakwa kepada Allah semampu sebisa mungkin, kemudian bertakwa kepada Allah, Allah beri kita rezeki yang banyak, kemudian bertakwa kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai pembeda. Hadza wallahu alam. In wajadtum minni as-shawab fa huwa min Allah, wa in wajadtum minni al-khata' fa huwa min nafsi, wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.